Oke. Nah, kita kan keinginan orang lain juga tahu berita keselamatan ini kan, berita sukacita ini kan. Nah, jadi banyak sekali gitu ya orang yang nggak tahu kenapa dia ada di bumi gitu. Nah, kalau kita mengatakan tanya sama orang, kamu kalau udah mati kemana? Kita ke Tuhan, kembali ke Tuhan. Kan jawabannya umumnya kan gitu. Kalau jawaban ke Tuhan apa? Kamu menjadi ilahi, iya. Terus jadi kekal dong, ya. Terus jadi kekal terus ngapain? Nggak tahu kan mereka. Nah, itu kan kami jadi supreme being, kita nggak bilang jadi Tuhan. Jadi supreme being, jadi apa itu supreme being? Nah, dari sini, inherently, kita sudah bilang bahwa God itu berevolusi. Bahwa kita itu berevolusi, bahwa kita ini makhluk evolusi artinya. Tanpa kita, baru pelan-pelan kita bisa bilang bahwa supreme being, kita kenalkan bahwa ini banyak sekali sifat-sifat Tuhan, berarti Tuhan juga berevolusi. Karena kalau kita mengatakan Tuhan berevolusi, akan banyak sekali tentangan. Nah, ini kan kita bicarakan mengenai diri kita. Bahwa diri kita, kalau kita mati gimana? Kekal. Oke, sama kan. Jadi kita harus cari persamaan-persamaan dari tiap agama, bahwa semua mengatakan kita kekal. Ketemu Tuhan. Oke, menjadi ilahi kan. Ya, bersama. Terus itu ngapain? Nah, mereka curiosity-nya harus dibangkitkan. Nah, itu namanya supreme being. Apa itu supreme being? Supreme being itu ya dia Tuhan juga gitu ya. Jadi kita bisa menjadi ya, seperti ilahi dari Tuhan. Nah, untuk itu kan perlu ada, nggak ujuk-ujuk, harus ada proses. Prosesnya kita sebut evolusi. Berarti ada training, ada education. Nah, kita ada di bumi ini, kita di-train atau menjalani education. Betul. Nah, jadi kalau gitu, kalau kita udah mati apa? Nah, kita baru siapkan mati ya ganti portal dimensi, bukan tamat. Sekolah lagi loh. Kita kan punya tubuh material. Nah, kalau kita mati, ini tubuh material tidak kompatibel untuk masuk ke alam yang lain. Dia nama tubuhnya morontial. Nama morontial aja orang nggak tahu itu apa. Nah, nanti gradual, pelan-pelan, kalau kita naik kelas, ini ada universitinya di sini. 570 university, nanti kita naik spiritual baru. Kita sekolah di sini. Mereka nanya, kita sekolah buat apa? Gitu. Nah, kita bilang, nantinya kita disiapkan ini. Kenapa gini? Kenapa? Karena Tuhan kasih banget, kita ini God Son, Son of God. Kalau ayah kamu, sayang sama kamu, sayang sama kamu kan kasih warisan. Itu juga dikasih warisan, tapi kita di-train dulu. Karena God ilahi, ya trainnya train keilahian. Jadi tujuan kehidupan kita bukan cari materi saja, gitu. Tapi ini, kalau materi saja selesai sudah kita di bumi ini. Jadi intinya backbone-nya ini. Nanti waktu mereka nanya macam-macam, gimana kita bilang ada free will, ada paras pikiran, kita nggak sendirian loh. Tuhan itu saking sayangnya dia kasih fragmennya loh. Gila, kita mau nggak? Tapi dia kan nggak tahu, kita kasih tahu. Jadi backbone-nya tuh yang ini, lalu kita dikasih ini, kita dikasih ini, supaya personality kita bisa sama seperti dia. Gitu. Tapi kita punya masalah psikis. So, maksud saya, kita kalau mau menyampaikan ke orang, ini aja kita harus kuasai. Ini aja kita kuasai. Tapi ketika kita mau menyampaikan ceritanya, kalau kita sampaikan Kurantia sebagai bab per bab, itu berat sekali, susah. Tapi seperti ini, iman kan langsung bisa melihat. Tujuan kita ini ke sini. Nah, untuk ini ada step-step ini. Nah, ini ada kesulitan. Ini kan prinsip Mota. Mota itu apa? Mota itu cara pandang, melihat tujuan kehidupan kita untuk jadi kekal. Udah dikasih bocoran. Gitu. Kalau dia lebih jelas dari kitab-kitab agama yang lain. Ya, tapi karena kita, lingkungan kita, membentuk kita, budaya kita ada masalah psikis. Jadi, ini sebenarnya sudah bisa menjelaskan semua yang tadi Pak Nugroho sampaikan. Nah, oleh karena itu, kalau kita berdiskusi, itu kan sering dibawa pertanyaan-pertanyaan mengarah ke kiri. Kita mau ke kanan nih, dibawa ke kiri, dari kiri bercabang lagi. Mau diputar gimana aja, kalau kita mengerti mind map ini, filosofi ini, mau dibawa kemana aja kita bisa terangin. Ya. Ininya di sini. Ya, kadang-kadang kita terseret sama diskusi, kita nggak tahu arahnya ke sini. Nah, kita harus ingat, ini arahnya. Ya, ini arahnya. Oleh karena itu tadi saya lakukan simulasi, Grace, Free Will, Wahyu, masih di mana. Nah, sekarang kalau kaitkan personality, Mota sama jutaan main gimana? Nah, kita harus bisa terkait-kaitin itu. Pikiran itu harus bisa. Kaitan antara kesulitan hambatan dengan training, dengan portal gimana? Atau kesulitan dengan power speaker dengan free will. Gitu. Jadi kita harus ngerti kaitannya semua.
Jadi kita melihat Tuhan Tiabuk dan Tebel itu secara holistik kita ngerti, kemana aja di bawah kita ngerti. Soal detailnya, nanti kita diskusikannya, habis ini kita diskusikan. Tapi maksud saya ini pegangan kita. Dan ini semua udah kita diskusikan. Dan ini ada semua ada video. Ya, salah satu menurut saya video yang terbaik yang saya lihat adalah yang disampaikan oleh Ibu Rini. Ibu Rini waktu itu menceritakan mengenai mata rantai pertama. Ini adalah mata rantai pertama. Lalu ada archetype, ya itu detailnya tuh ada di situ. Ya, kira-kira idenya gitu, ide besarnya. Sehingga kita nggak bingung kalau punya Urantia apa. Kita nggak usah jelasin lagi Urantia itu dibikin oleh Celestial Being. Urantia adalah satu filsafat karena mengenai soal kehidupan kita, bahwa kehidupan kita tujuannya kekal dan itu panjang jalannya. Nah, gitu. Kalau nggak orang terjebak dengan cerita dari mana datang Urantia, Celestial Being, saya nggak pakai habis waktu kita. Kalau kita menjadi Supreme Being. Kalau ingin mereka ingin tanya yang citra-citra bagaimana itu lain soal. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita tanya, dia punya free will nggak? Ada orang bilang kita nggak punya free will. Kalau kita udah tunduk sama Tuhan, kita nggak punya free will. Mungkin itu yang kita challenge. Apa sih wahyu, pendapat you? Gitu, katanya. Orang awam, menurut you wahyu itu apa? Dia punya definisi sendiri. Atau kita tanya, tujuan kehidupan you apa? You lahir, besar, kerja, kawin, punya anak, mati, terus kapan ke Tuhan? Apa sesimpel itu? Kalau Tuhan itu begitu maha besar, kok dia merencanakannya sesimpel itu? Mungkin nggak dalam kematian itu ada kehidupan lagi. Nah, dari situ mereka akan punya curiosity, saya pengen tuh kalau Urantia lagi masih hidup. Nah, disitulah kita bicara soal training and education.